Rahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Sepakati dulu kita mau sampai jam berapa? Naon cenah? Jadi Bapak Asep dan Pak Mid ya, kita punya rutinitas setiap Senin ketiga mau olahraga begitu. Jadi tidak bisa 1 jam pas. Nah, mungkin kita cuman setengah jam atau 40 menit begitu. Sebulan sekali begitu izin. Berbicara lebih di awal itu biar enak lah begitu ya. Manakala nanti Pak Asep sedang semangatnya belajar, sebentar gini diajar teh gitu. Jadi dari awal kita kasih tahu dulu, tapi cuman sebulan sekali, tiap Senin ketiga kita bisa lebih cepat gitu ya dari biasanya. Baik, sebagaimana yang kita ketahui bersama, setiap Senin kita itu sebelum masuk Durusul Lugah itu kita akan membahas qiraah. Wal an nadkhul ala al-qiraah ats-tsalitsah, sahih? Sekarang kita masuk pada qiraah yang ketiga. Nah, dengan cara pembiasaan seperti ini, dijereg-jeg maca kitabnya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu teman-teman dilatih. Mudah-mudahan selama 1 tahun ini jadi ahli kitab ya. Emang betul kan? Ya, ahli dalam membaca kitab. Ada apa? Kenapa ketawa? Ahli kitab. Baik, ini judulnya adalah Ingdat Tabib. Apa arti Ingdat Tabib? Ya, bersama dokter ya. Jadi ingda di sana mudhof, at-tabib itu mudhofun ilaih. Baik, siapa yang mau baca? Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ini bornya sudah seperti kelihatan keluar dari dealer ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantunya. Baik, sok saha nu bade baca. Man yurid an yaqra? Akhi Iqbal, fadhal Iqbal. Kalau menemukan koma terjemahkan biar tidak terlalu panjang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Indat tabibi, bersama dokter. Istaiqadha Ahmadu minan naumi fil laili. Ahmad terbangun dari tidurnya di malam hari. Wa qad ahassa bi alamin syadidin fi batnihi. Dan ia merasakan sakit yang sangat luar biasa pada perutnya. Di perutnya. Ya. Wa aiqadha zamilahu Abdurrahmani. Dan dia membangunkan kawannya yang bernama Abdurrahman. Wa akhbarahu an halihi. Ia memberitahu terkait keadaannya. Fala bisa mala bisa huma. Maka keduanya bergegas menggunakan pakaian. Ya. Wa kharaja ma'a muttajihaini ilal mustashfa. Dan keduanya pergi bersama-sama ke rumah sakit. Ya. Wa indama wasala ilal mustashfa dakhala Ahmadu ala tabibi. Ketika keduanya telah sampai atau telah tiba di rumah sakit, Ahmad masuk menjumpai dokter. Wa qala lahu, dan ia berkata kepada dokter, as'uru bi alamin syadidin fi batni. Wa ma sampai situ dulu San. Sekedap.
Teraskeun Iqbal. Wa mazalal alamu syadidan hatta hadhil lahzati. Ya. Saya merasakan sakit yang sangat luar biasa di perutku. Kemudian naon tadi teh? Oh, dan rasa sakitnya masih sangat amazing ya, sampai saat ini. Iya, sip. Yang lainnya silakan ganti ceng player. Ya. Siapa? Man. Mun dina metal sugma ceng player. Ceng player pergantian. Coba yang lainnya. Siapa? Ada yang mau coba? Talaba minhu at-tabib an yastalqi 'ala as-sarir. Siapa yang mau coba? Talaba minhu at-tabib. Tuh di batiknya hebat itu. Kumaha? Yo. Talaba minhu at-tabibu an yastalqi Yastalqiya. an yastalqiya ala syariri. Itu kumaha tadi? Ala syariri summa pahassohu wa qala lahu. Oh, guys. Guys berinya. Dokter meminta untuk berbaring ala syariri di tempat tidur, kemudian memeriksanya, waqala lahu dan berkata, innal alama alladhi tas'uru bihi sababuhu albarru. Sesungguhnya rasa sakit yang Anda rasakan disebabkan oleh flu. Bukan flu, albar. Kedinginan. Oh, kedinginan. Di mana eta flu ya? Ya. Itu bener ya? Nanti teh. Kalau flu bahasa Arabnya mah bukan bar, zukam. Nanti saya tulis. Yuk. Wasaya julu insya Allah. Dan akan hilang sendirinya. Ba'da an tatanawala ad-dawa'a alladhi sa'ahtubu laka. Sesudah Anda minum obat yang saya resepkan. Yang saya rasakan. Resepkan. Nah, itu sih. Oh, yang saya resepkan. Yang saya resepkan untukmu. Lanjut, Sat? Lanjut. Oh, Sakaro Ahmadut Tabib. Sakaro Ahmadut Tabibu. Tobiba. Summa dahaba ila soidaliyati. Wastaro ad-dawa'a. Kumaha tah? Ahmad berterima kasih kepada dokter. Kemudian pergi ke apotek. Dan membeli obat. Ya. Waba'da salasati ayyamin jalal. Anes jalu atau teh zala. Zalal alam. Oh, zalal alam. Dan setelah 3 hari rasa sakit hilang. Wa sya'ara Ahmadu birrohati at-tamati. Kenapa sih? Benar? Dan Ahmad merasa berat. Benar. Bagi parah tuh. Jadi bagi parah. Parah. Jadi bagi parah tuh. Oh.
Dan Ahmad merasa benar-benar nyaman. Iya, ya. Nam, sukron. Ingda tobibi ya, di samping dokter atau bersama dokter. Istaiqadha Ahmadu minan naum fil lail. Ya, Ahmad terbangun dari tidurnya di malam hari. Jadi ada istaiqadha, ada aiqadha. Nah, bismillah. Ada istaiqadha, istaiqadha. Ini jelas kelihatan semuanya? Bagus? Bagus. Bersih bornya? Cekas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kata para ahli kaligrafi, kalau kita melihat tulisan yang bagus itu 4 faktornya itu. Pertama, alasnya yang bagus, masya Allah ya. Mulus kieu. Alasnya yang bagus. Yang kedua, tinta yang berkualitas. Yang ketiga, apa? Pena yang berkualitas. Yang keempat, kemahiran dari penulis. Nah, ini sudah bagus. Penanya sudah bagus, tintanya sudah bagus. Mangga, Ifam. Baik, istaiqadha ini artinya apa? Bangun. Bangun. Tapi kalau membangunkan apa? Aiqadha. Aiqadha. Kalau dalam riwayat Bukhari, aiqadha ahlahu. Jadi ketika sudah apa? Jadi Nabi Muhammad SAW tahajud itu di pertengahan malam sampai kemudian qadra khamsina ayat. Kisaran 50 ayat yang dibaca sebelum adzan subuh. Nabi berhenti, itulah jarak waktu adzan awal. Jadi adzan awal mah di zaman Nabi teh qadra khamsina ayat, kisaran 50 ayat yang dibaca sebelum adzan subuh. Jadi kisaran mungkin 20 menit. Nabi kemudian tidur, wa aiqadha ahlahu. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Membangunkan keluarganya, kemudian Nabi tidur karena butuh tenaga untuk sholat subuh. Nah, yang dibangunkan itu bisa kemudian melaksanakan sholat malam dengan kisaran kurang lebih 20 menit atau 50 ayat yang dibaca. Sekitar segitulah. Itu waktu paling kesiangan sholat malam. Baik ya. Jadi aiqadha itu membangunkan, kalau istaiqadha apa? Terbangun. Bangun. Beda ya? Oke. Istaiqadha Ahmadu minan naumi. Ahmad terbangun dari tidurnya fil laili, di malam hari. Ya. Wa qad ahassa bi alamin syadidin fi batnihi. Ahassa itu fi'il mudhari'nya yuhissu. Nanti kita belajar di jilid 4 insyaallah ya. Ini fi'il atas timbangan af'ala yuf'ilu, tapi dia mudha'af. Nanti kita pelajari. Wa qad ahassa bi alamin syadidin fi batnihi. Dan fi'il ahassa itu harus biasanya menyatu dengan harfu jar ba, al-ba. Jadi setelah ahassa harus ada apa? Al-ba. Ya, wa qad ahassa bi alamin syadidin fi batnihi. Dia merasakan rasa sakit yang ada di perutnya. Jadi dia merasakan rasa sakit di perutnya begitu. Merasakan sakit parah di perutnya. Aya naon cenah ieu teh gitu. Wa aiqadha. Nah, gitu kan? Siapa yang aiqadha di sini? Ahmad. Wa aiqadha zamilahu. Nah, maka dia membangunkan temannya. Kita baca mansub karena dia jadi maf'ul bih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Jadi fa'ilnya itu apa? Huwa dari aiqadha, kembalinya ke Ahmad. Jadi Ahmad membangunkan temannya, siapa? Abda. Kenapa dibaca abda? Karena dia jadi badal. Ya, nanti kita pelajari di Rusul Lugha jilid 4, ini namanya badal kul minal kul. Insyaallah kita akan pelajari. Jadi siapa Abdurrahman itu? Temannya Zamilah. Siapa Zamilah itu? Abdurrahman. Jadi nu eta-eta keneh teh harokatnya harus sama. I'rabnya juga harus sama. Wa akhbarahu an halihi. Lalu dia mengabarkan kepada temannya itu yang bernama Abdurrahman itu an halihi. Kondisi yang dia rasakan gitu. Kunaon cenah tadi teh sakit sakit perut. Oke ya. Wa akhbaro itu fil madhi ya. Failnya tetap dhamir mustatir huwa. Mana maf'ul bihnya alha.
Jadi akhbaro itu butuh kepada maf'ul bihnya adalah alha. Wa akhbarahu an halihi. Dia mengabarkan kepada si temannya itu tentang kondisinya itu. Fala bisa ada alif, ini dua yang mengerjakannya. Jadi kalau la bisa itu huwa, kalau la bisa huma. Nanti ini akan kita pelajari di Durusul Lugah di akhir jilid 2. Pembahasan tentang isim musanna. Jadi Durusul Lugah itu gayanya mufrad jama musannana di akhir. Begitu. Fala bisa mala bisa huma. Maka keduanya memakai pakaian. Itu saja menerjemahkannya. Keduanya memakai apa? Pakaian. Mala bisa itu di sana jadi maf'ul bih dari fala bisa. Wa kharaja, itu kan ada alif ya. Wa kharaja ma'an. Ya, keduanya keluar barang-barang ma'an teh. Muttajihaini ilal mustashfa. Pergi ke mana? Ke rumah sakit. Muttajihaini itu artinya mengarah, maksudnya pergi. Nanti kita belajar jilid 4 ini namanya hal. Muttajihaini ilal mustashfa. Jadi keduanya keluar bersama-sama pergi ke rumah sakit. Wa indama wasala ilal mustashfa, tatkala keduanya tiba di rumah sakit. Jadi wasala itu artinya sampai. Catatan, wasala itu bisa pakai ila, bisa tidak pakai ila. Berarti bisa juga mengatakan wa indama wasolal mustashfa. Boleh juga mengatakan wa indama wasola ilal mustashfa. Ini akan dipelajari nanti di Durusul Lugah jilid 3 bab 2. Ya. Baik, wa dakhala Ahmadu ala tabib. Jadi tatkala keduanya sampai ke rumah sakit, dakhala Ahmadu ala tabib. Ahmad menemui dokter. Ini jadi pelajaran bagi kita. Dakhala itu hukum asalnya itu, baik ya. Dakhala. Jadi dakhala itu biasanya langsung, misalnya gini ya. Dakhala tadi, dakhala Ahmad at-tabib. At-tabib. Nah, kan harusnya misalnya gini ya. Betul ya? Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari, kalau dakhala itu tidak usah menggunakan harfu jar umumnya. Udkhulul baba sujjada wa qul dan seterusnya. Jadi dakhala itu biasanya langsung saja at-tabiba, jadi mansub. Nah, bisa juga nanti menggunakan ala. Ini nanti akan kita bahas di Durusul Lugah jilid 3 sama. Jadi kalau misalnya menggunakan ala, misalnya gini ya, dakhala Ahmadu ala, gitu kan? Nah, kalau sudah ada ala berarti ala tabibi kan? Nah, apa bedanya coba? Ketika misalnya dakhala Ahmadu tabiba, dia masuk menemui dokter, belum tentu dia itu ketemu. Jadi dia masuk ke ruangan dokter gitu kan? Tapi ketika sudah menggunakan ala, sudah dipastikan dia menceritakan kisah ini dan dia bertemu langsung wujud fisiknya. Kalau pakai ala. Oke? Nanti ini di Durusul Lugah jilid 3. Pokoknya Durusul Lugah teh komplit. Kalau misalnya kita mempelajarinya secara sistematis dan penuh kesabaran. Tanpa rasa sabar maka karsal insya Allah. Jadi dakhala Ahmadu ala tabib. Pertanyaannya ketemu tidak? Ketemu. Wa qala lahu, dan berkata padanya. Siapa yang berkata? Ahmad ya. Ash'uru bi alamin syadid fi batni, gitu kan? Sahur Ahmad. Ash'uru juga sama harus menggunakan harfu jar ba. Ini sudah jadi uslub. Jadi saya merasakan ash'uru, kan? Saya merasakan rasa sakit yang ada di perut saya, kata Ahmad. Wa mazalal alamu syadidan hatta hadhihi lahdhati. Dan rasa sakit itu terus menerus, dan rasa sakit yang parah itu terus menerus sampai saat ini, gitu. Baik, coba lihat ya, nanti kita akan belajar di Durusul Lugah. Zala yazalu, sudah dikasih tahu kan? Zala yazalu. Jadi mazala itu dia termasuk dari akhwatu kana. Ya. Jadi mazala, nah ini adalah akhwatu kana. Akhwatu kana. Jadi isimnya harus marfu, khobarnya harus mansub. Begitu ya. Kendai mah Senin mah hari bertarung kita gitu kan.
hari bertarung kita. Jadi durusul lughah mah insya Allah nanti mengikuti. Mazala al-alamu syadidan misalnya. Tadi kan? Al-alamu syadidan. Nah, gitu kan? Nah, al-alamu di sini adalah isim mazala. Jadi diterjemahkannya ma-nya itu nafi, tapi ketika sudah ada zala, hartos nanti jadi terus menerus. Jadi mazala itu apa? Masih atau terus menerus. Bahasa legegna af'alul istimrar. Waduh, ya. Ini dalam ilmu nahwu ini termasuk dari af'alul istimrar. Saya tidak akan tulis takut terlalu panjang. Jadi mazalal alamu syadidan. Rasa sakit itu terus menerus masih parah. Mana di oke kan? Tadi kan isimnya itu harus marfu ya. Nah, mana khobarnya? Nah ini. Di syadidan itu adalah khobar mazala. Nanti ada di durusul lughah ya insyaallah. Jadi katanya pas dina durusul lughah teh minimal untuk ruas teuing da atos ieu gitu kan. Ruasna mending ayeuna gitu. Khobar mazala. Kenapa ketawa ya mazala? Contoh misalnya Ibrahim masih pelajar. Bahasa Arabnya gimana? Mazala Ibrahim Taliban. Mazala Ibrahimu Taliban. Mazala Ibrahimu Taliban. Ibrahim di sana marfu karena dia isim mazala, Taliban mansub karena jadi khobar mazala. Intinya dia akhwatu kana. Jadi apa arti mazala Ibrahimu Taliban? Ibrahim masih pelajar. Oke ya. Lumayan nanti mulungan. Mazala Ibrahimu Taliban. Baik, coba perhatikan di sini. Wa mazalal alamu syadidan. Rasa sakit itu terus-menerus masih parah hatta hadhil lahdati, sampai saat ini. Hatta itu adalah harfu jar. Hatta itu adalah harfu jar. Hatta matla'il fajr kan? Jadi hatta itu adalah harfu jar. Mana isim majrurnya? Jadi hatta itu kan harfu jar. Mana isim majrurnya? Jadi isim majrurnya mana? Hadihi. Jadi ai huruf jar mah jika mudhof ilaih, begitu ada huruf jar kata setelahnya isim majrur. Tidak mungkin isim majrur muakhar mual aya. Ya. Jadi setelah ada harfu jar pasti setelahnya itu adalah isim majrur. Berarti hadihi ismul isyarah mabni ala kasri fi mahali jarin majlurun bi hatta. Nah, kemudian Allah dotinya itu di sana jadi badal dari hadihi. Talaba minhu at-tabibu an yastalqiya 'ala sariri. Dokter talaba apa? Meminta. Dokter meminta si Ahmad supaya dia bisa berbaring di tempat tidur itu, tempat tidurnya di kasur. Yastalqiya itu artinya apa? Berbaring. Sudah kita pelajari, jadi kalau ada an masuk ke fi'il mudhari maka fi'il mudhari'nya jadi mansub. Ya. An yastalqiya fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathah. Wal jumlatu min an wa fi'il mudhari fi mahalli nasbin maf'ulun bih min talaba. Gitu ya. Jadi mana maf'ul bih dari talaba? An yastalqiya. Meminta, apa yang diminta harus ada objeknya kan? Nah, objeknya itu adalah an yastalqiya. Summa fahasahu. Kemudian dokter memeriksanya. Ya, pakai headset dia gitu kan. Nah, namanya teh stetoskop. Nah, ini. Summa fahasahu. Kemudian si dokter itu memeriksanya. Wa qala lahu. Kemudian dokter berkata padanya, Innal alamal ladzi tash'uru bihi sababuhul bardu. Sesungguhnya rasa sakit yang Anda derita itu penyebabnya adalah
kabulusan, Bulusan. kedinginan. Bahasa keren hipotermia. Coba lihat. Mana isim inanya? Alama. Al-alama. Mana khobar inanya? Tasuru. Mana khobar ina? Ayo. Teu kawalar tong jadi putsalna. Albardu. Mana khobar inanya? Kumaha? Ayeuna khobar inna? Sababuhul bardu. Sababuhul bardu. Khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Khobarnya berbentuk apa? Jumlah. Jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah. Wal jumlatul ismiyah fi mahali robin khobar inna nanti. Nanti ini akan kita pelajari Durus Lugo jilid 3. Jadi nanti antum kalau konsisten belajarnya sampai kepada nuki kituan teh sampai gitu. Insya Allah. Setelah ngaliwat kedua. Nah, jadi sesungguhnya rasa sakit yang Anda derita itu penyebabnya adalah kedinginan. Wa sayazuluhu insyaallah ba'da an tatanawala dawa'a alladzi sa'aktubu laka. Wa sayazulu apa artinya? Dan rasa sakit itu nanti akan hilang. Zala yazulu artinya hilang. Dan rasa sakit tersebut akan hilang insya Allah setelah Anda mengkonsumsi obat yang saya resepkan untukmu itu. Baik. Jadi makan obat itu oke. Seberapa kali sehari? Tergantung. Jadi makan obat itu bukan akala gitu. Akal tuh dawa, salah. Orang Arab tidak mengatakan akal tuh dawa. Untuk mengkonsumsi obat itu bukan akala mah akal. Jadi sesuatu yang bisa diakal itu akal. Apakah obat bisa diakal? Tidak bisa. Jadi kalau obat itu pakainya tanawala. Tanawala. Fi'il mudhari'nya ya tanawalu. Ya tanawalu. Nah, ini jadi untuk obat itu pakainya tanawala ya tanawalu dawa. Nah, jadi bukan akala atau syariba begitu ya. Nah, syariba. Minum aja tanawala. Inilah pentingnya kita belajar saqafatul lughah namanya ya. Budaya Arab. Ya. Nah, nanti juga akan hilang rasa sakitnya setelah Anda mengkonsumsi obat yang saya tuliskan resepnya untukmu. Naon obatnya mun di warung mah penyakit gitu? Diapet ieu mah. Naon? Diapet. Antimo. Antimo. Norit. Bareng. Promah. Meureun gitu nya. Oh iya, iya mah. Iya mah. Centuang banget. Tengah bumi. Syakara Ahmadut Tabiba. Apa artinya? Ahmad berterima kasih pada dokter. Ahmad di sana jadi fa'il dari syakara. Kemudian at-tabib jadi maf'ul. Summa dahaba ila sayyidaliyati. Kemudian Ahmad pergi kemana? Ke apotek. Wastarad dawa'a. Lalu membeli obat yang tadi. Pakai alif lam, berarti obat nanti ditulis ku si dokter tadi. Washtarad dawa'a. Kemudian apa? Membeli obat tadi. Ba'da salasati ayamin, setelah 3 hari kemudian. Nah, ba'da mudhof salasati mudhofun ilaih, dia mudhof lagi ayamin mudhofun ilaih. Tahu yamin? Nah, di yamin ya. Wa ba'da salasati ayamin, 3 hari kemudian zala al-alamu, rasa sakitnya pun hilang ya. Wa sya'ara Ahmadu birrohati tamati. Maka kemudian Ahmad merasakan kesembuhan yang sempurna, rohah, ketenangan, kesembuhan. Ya. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan seputar apa yang tadi kita baca?
Ini bahasanya masih sederhana. Nanti saya sesuaikan. Kalau antum pembahasan Darusulughahnya sudah semakin ini, bahasanya mua juga kia gitu kan. Bahasanya semakin membuat rambut antum menjadi keriting. Insya Allah. Ada pertanyaan? Abi mata sekaling. Abi mata sekaling. Oke, ada pertanyaan? Kumaha? Ihfa. Duka lebat konteksnya duka ente. Duka, abi kita terang. Abi kita terang, duka. Perbedaan itu Ustaz. Dawa sarang syifa. Entos. Farq baina Ya. dawa wa Nah. syifa. Jadi kalau perbedaannya saya belum tahu apa perbedaan antara dawa dan syifa. Insya Allah nanti jadi PR bagi saya. Terima kasih. Apa mal farq baina dawa wa syifa? Saya belum tahu. Adapun tadi malam saya dapat pertanyaan, apa perbedaan ridho dan mardo? Teu apal, can apal, tapi saya gak bisa tidur, makanya tadi malam saya buka. Silakan buka surat kentana naonnya ada berarti Darusulughah mah besok. Silakan buka surat Al-Baqarah ayat 207 atau 257 yang ada kata ridhonya. 207 atau 257, saya lupa lagi. Oh, Masya Allah, ada jiatnya diulang. Ini kasar gitu. Ini kasar gitu disebutkan Indonesia diulang. Ya, 207. Ayah mi'atain wa sab'ah. Ada. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi, apa artinya? Dan di antara sebagian manusia mayyashtari nafsahu, ada orang yang menjual dirinya ibtigo amardotillah, apa? Untuk mengharap ridho Allah. Nah, untuk memperoleh ridho, untuk mencari ridho Allah. Wallahu raufun bil ibad. Baik. Yasri maknahu yabi'. Syaro yasri itu artinya ba' yabi'u. Itu kan syaro ya? Yashri. Syaro yasri. Yasri. Ini artinya adalah ba' yabi'u. Nanti Iqbal saya jawab ya besok insya Allah. Nah coba lihat. Wa minan nasi mayyashtari nafsahu. Jadi yashri itu artinya apa? Ba'yabi, artinya apa? Menjual. Di antara sebagian manusia itu ada orang yang menjual dirinya, ya, ibtigoa, untuk memperoleh apa? Mardotillah, ridho Allah. Ma farq baina ridho wa mardot. Dua-dua nanti diterjemahkan ridho. Dan itu ternyata saya menemukan tadi malam dari berbagai kamus dan tafsir yang saya teliti, yang saya cek. Kalau ridho itu begini. Saya berikan uang saya berikan 500 rupiah pada Iqbal. Kemudian Iqbal ridho. Tad ridho lah habis mas sok hadiahkan 500 rupiah. Itu ridho. Tapi kalau mardo, zamannya mardot, itu saya memberikan uang kepada Iqbal 1 miliar. Amin atau 1 miliar. Dan Iqbal ridho. Itu namanya mardo. Jadi lebih besar mana ridho dan mardo? Ridho dan mardo lebih besar mana? Mardo.
Jadi mardo itu kita ridho dan kita memberikan lebih karena kita diberikan lebih. Itu mardo. Apa dalam konteks ayat ini? Wa minan nasi mayashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara sebagian manusia ada yang menjual dirinya untuk memperoleh ridho dari Allah. Karena Allah akan memberikan hal yang sangat berlimpah kepada kita, maka kita pun nanti harus memberikan yang lebih kepada Allah. Itu namanya mardo. Kalau antum baca ayat ini itu berbicara tentang mengapa seseorang itu menjadi fakir, menjadi miskin. Jawabannya adalah dia tidak menjual dirinya untuk Allah dengan mardo, baru dengan ridho. Mafhum semuanya? Nah, itu adalah perbedaan apa? Ridho dan mardo. Salah satu yang berbicara tentang ayat ini itu adalah Syekh Dr. Ahmad At-Tuhi, pakar bahasa Arab. Beliau menjelaskan apa perbedaan antara ridho dan mardo. Mardo a'la minar ridho, kata beliau. Mardo itu lebih tinggi derajatnya daripada ridho. Nah, perbedaan yang seperti itu nanti bisa dipelajari di ilmu al-ma'ajim, ilmu istiqaq. Bahasa kerennya adalah leksikografi, ilmu ma'ajim. Inti dari makna sebuah mana itu namanya matsnul lughah. Namanya apa? Ilmu leksikologi. Kalau leksikografi memproses pencariannya, hasilnya disebut matsnul lughah, leksikologi. Adapun yang tadi Iqbal tanyakan, saya belum tahu. Insya Allah nanti saya cari-cari, mudah-mudahan ketemu. Dan kalau sudah ketemu nanti tinggal saya yang ngasih PR ke Iqbal. Nah, jadi kisos ya. Sakaliawan. Beli anjing api izin. Baik ya, itu nya ima beli abi hilap itu ya, beli kabujang hilap antara ridho dan mardo seperti itu ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Kapan kita bisa? Boleh Pak Asep. Ini antara istai kodok sama hai kodok itu bentuk dasar katanya itu apa? Kemudian ini fiilnya bisa menjadi istai kodok dari kata asli. Iya betul. Istaiqadha dan aiqadha. Dari kata apa? Qadha. Dari kata apa? Qadha. Nah, dari kata qadha. Nah ini. Qadha. Ketika Ketika dia masuk, ini kan wajan Wajan fa'ala ya. Kalau ini mah af'ala. Kalau ini istaf'ala. Nah, jadi Pak Asep, perubahan kata yang seperti ini nanti kita pelajari di Durusul Lughah di ilmu shorof mulai bab yang ke-26. 6 atau 27. Kita nanti akan bahas namanya fiil-fiil mu'tal. Fiil-fiil yang mu'tal berikut dengan perubahan-perubahan dan cara penerjemahannya. Jadi nanti insya Allah di bab berapa? Bab 27 ini nanti ini ada rumusnya, ada wazan-wazannya. Oh, ini namanya misal, ini ajwab, ini nakis, ini lafif, itu kan ini mutawi dan seterusnya. Adapun kalau misalnya secara umum nanti ada cara penerjemahannya. Tapi nanti ketika pola-polanya, cara penerjemahannya seperti itu sifatnya tidak mutlak begitu. Nanti kalau misalnya ada yang wajan af'ala itu otomatis fiilnya muta'adi. Muta'adi itu fiil yang memiliki maf'ul. Tapi kalau sudah masuk ke wajan istaf'ala itu artinya at-tolab. At-tolab itu artinya meminta. Gofaro mengampuni. Kalau istaghfaro meminta ampunan. Sako yaski memberi minum. Meminta minum. Istasqo. Gitu kan? Dan seterusnya. Nah, tetapi tidak selamanya artinya meminta. Ada juga arti yang
lain tergantung nanti dari kamus. Itulah. Walau alam seperti itu ya Pak Asep ya. Jadi perubahan-perubahannya itu ini dipelajari di ilmu tasrif, di ilmu sharaf. Ada lagi yang lain? Nah di kata kodo ya kodo. Ya kodo. Nah ini ya kodo, bukan ai kodo. Bukan kodo, tapi apa? Ya kodo. Ini termasuk fiil yang mu'tal ya, yang ada huruf ilatnya di awal. Ya kodo, jadi ai kodo, istai kodo. Betul ya. Ada lagi yang lainnya? Baik, besok insya Allah kita masuk ke pembahasan tentang mal farq baina la an-nahiyah wala nafiyah. Insya Allah besok ya. Besok kita pakai PowerPoint lagi insya Allah. Jadi ya mah klasikan mah supados teu bosan gitu nya. Pados teu bosan, pados ada selingan begitu ya. Tapi ini tidak boleh lama ya, harus segera dihapus nanti biar tidak kesed, kesed. Ya. Besok saja nanti dihapus. Baik, saya kira cukup ya. Mohon maaf sekali lagi, kita sebulan sekali ya, tiap Senin ketiga itu selesainya lebih awal. Mudah-mudahan nanti besok kita belajar seperti biasa lagi, normal lagi. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.